kelompok 6, kami ingin menjelaskan mengenai aliran moneter. Saya Novita Puji Rahmawati ingin memaparkan mengenai kritikan terhadap intervensi Keynesian. Adanya pandangan Keynesian yang tidak disukai oleh pakar-pakar ekonomi lain. Pandangan itu antara lain adanya campur tangan pemerintah untuk mengarahkan dan membimbing perekonomian ke arah yang diinginkan. Kritik paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Golongan ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dapat disebutkan nama seperti Menger dan Friedrich August von Lionel Robbins. Mereka mencela kebijakan campur tangan pemerintah sama seperti celaan mereka terhadap paham sosialisme. Dari golongan muda muncul Milton Friedman dari University of Chicago. Milton adalah penggemar berat dari perekonomian bebas. Milton tidak sepakat dengan golongan tua libertarian. Justru, Milton melihat adanya peran-peran pemerintah dalam batas-batas tertentu dapat menciptakan perekonomian pasar bebas yang lebih efektif. Namun, Friedman tidak menyukai banyaknya kebijakan. Banyaknya kebijakan dapat menimbulkan kerugian, contohnya upah minimum. Upah minimum baik untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Namun, jika upah minimum ditingkatkan lebih tinggi, maka produsen enggan untuk berproduksi, sehingga permintaan tenaga kerja dikurangi, lalu banyaknya pengangguran, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin anjlok. Permasalahan yang dihadapi oleh kaum Keynesian pada tahun 30-an sangatlah berbeda dengan yang dialami oleh masyarakat tahun 70-an. Pada tahun 30-an, kaum Keynesian dihadapkan oleh permasalahan deflasi dan resesi. Pada tahun 70-an, masyarakat dihadapi oleh permasalahan inflasi yang sangat tinggi, sehingga ketidakberhasilan ajaran Keynes melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran moneter, yang mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi saat itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Brunner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi, moneter, dan kebijakan moneter. Penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada jumlah stok uang. Sebagaimana dijelaskan oleh Friedman, perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat inflasi jangka panjang dan perilaku GNP real dalam jangka panjang. Friedman menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan tingginya inflasi. Sementara itu, penurunan laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan deflasi. Saya akan melanjutkan materi dari Novita Puji Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh moneteris dan perbedaan moneteris Keynesian. Pertama, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh moneteris. Tokoh yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu Milton Friedman. Milton Friedman lahir pada tanggal 31 Juli 1912. Milton Friedman merupakan lulusan dari Columbia University dan University of Chicago. Milton Friedman adalah ekonom Amerika dan intelektual publik. Ia telah banyak menyumbangkan sejumlah pemikirannya dalam makroekonomi, mikroekonomi, dan sejarah ekonomi, serta statistik kepengecaraan kapitalisme laissez-faire pada tahun 1976. Dia mendapatkan penghargaan hadiah Nobel untuk pencapaiannya di bidang analisis konsumsi teori dan sejarah moneter, serta demonstrasi kompleksitas dan kebijakan tentang stabilisasi. Sebagai ahli ekonomi yang legendaris dan memperjuangkan kebebasan individu, ia telah mempengaruhi kebijakan ekonomi pada 3 presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, Gerald Ford, dan Ronald Reagan, serta Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Sebagai ekonom, Friedman dikenal sebagai seseorang monetaris atau penganut monetaris dan aktif membangun jaringan antara inflasi dan penawaran uang atau money supply. Ia menolak digunakan kebijakan fiskal sebagai alat manajemen permintaan. Ia juga menolak peran pemerintah dalam manajemen ekonomi. Sebagai seseorang monetaris, ia merupakan penentang utama mazhab ekonomi Keynesian pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Untuk keahlian Friedman dalam bidang ekonomi tak ada yang meragukan. Ia disebut sebagai orang yang kedua yang paling berpengaruh sepanjang sejarah ekonomi setelah Adam Smith.
Lanjut ke tokoh yang kedua, itu ada Alan Helmezard, lahir pada tahun 6 Februari 1928, dan Bernard McCallum, lahir pada tanggal 27 Juli 1935. Mereka berdua ini mempunyai pandangan yang sama atau memiliki satu pikiran. Jadi mereka itu mempunyai pemikirannya sama, yaitu pemikirannya adalah mereka adalah seorang ekonomi asal Amerika dan profesor ekonomi politik kapitalisme tanpa kegagalan seperti agama tanpa dosa. Agama tanpa dosa yang tidak berhasil. Pemikiran Alan Helmezard dan Bernard McCallum mengenai pengembangan dan penerapan model kebijakan moneter dan perubahan operasi dana moneter internasional. Melzer dan McCallum merupakan pengarang puluhan makalah akademik dan buku tentang kebijakan moneter Federal Reserve Bank, dan dianggap sebagai salah satu ahli termuka di dunia pada pengembangan dan penerapan kebijakan moneter. Melzer dan McCallum memunculkan pepatah kapitalisme yang berbunyi sebagai berikut. Kapitalisme tanpa kegagalan seperti agama tanpa dosa. Ia tidak bekerja, yang artinya menjaga perusahaan dan dari kegagalan, menghilangkan proses dinamis yang membuat pemegangan saham bertanggung jawab atas kerugian dan mendisiplinkan manajer yang melakukan kesalahan. Selanjutnya ada Karl Berner, lahir pada tanggal 16 Februari 1916. Karl Berner lulusan dari Universitas Zurich, Universitas California University. Karya Berner difokuskan pada kebijakan moneter sebagai sumber utama ketidakstabilan bersama dengan Alan dan Melzer. Dia menentang validitas paradigma Keynesian dan mengusulkan suatu model alternatif ekonomi di mana transmisi impuls moneter untuk perekonomian tidak tergantung pada hanya sensitivitas bunga permintaan uang, tetapi pada elastisitas kepentingan relatif aset pasar dan pada variasi dalam kekayaan. Brunner memahami monetaris sebagai penerapan teori harga relatif dan analisis fenomena agregat. Dalam wawancara dengan Arjo Kramer, ia secara khusus menyatakan bahwa prinsip dasar monetaris adalah penegasan kembali relevansi teori harga untuk memahami apa yang terjadi dalam ekonomi agregat, bahwa teori adalah harga paradigma penting sebagai fakta satu-satunya paradigma yang dimiliki para ekonom. Brunner menganggap bahwa proporsi utama yang mengkarakteristik pandangan monetaris dapat diorganisasikan ke dalam 4 kelompok. Kelompok-kelompok ini membuat deskripsi mekanisme transmisi, sifat dinamis dan sektor swasta, dominasi dan sifat impuls moneter, dan pemisahan kekuatan agregat dan lokasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan monetaris Keynes. Di sini ada 3 perbedaan. Perbedaan pertama yang menurut monetaris, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan-kekuatan pasar yang tidak dilakukan dalam model yang dikembangkan. Kubu Keynesian, 2 di antara kekuatan-kekuatan tersebut adalah turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui yang disebut peak out effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan di mana sumber daya digunakan secara penuh. Sedangkan menurut Keynes percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah atau low level equilibrium. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil daripada penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian yang diperlakukan, terutama tingkat harga-harga dan tingkat upah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kekuatan serikat buruh dan praktik oligopolistik dari pihak-pihak perusahaan.
Karena perbedaan cara pandang yang saya sebutkan tadi, maka implikasi kebijakan dan kedua kubu tersebut juga berbeda. Misalnya dalam usaha-usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dalam mengatasi pengangguran. Kubu Keynes lebih menyukai kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif, sedangkan sebaliknya kubu monetaris lebih menyukai kebijakan monetaris kontratif. Perbedaan kedua itu menurut monetaris. Sebaliknya menurut kubu monetaris, fluktuasi ekonomi terjadi karena terjadinya pelonjakan jumlah uang yang beredar disebabkan adanya kebijakan yang bersifat ekspansif dan pemerintah. Kubu monetaris paling tidak suka dengan penggunaan kebijakan fiskal untuk menstabilisasikan perekonomian. Alasannya adalah sangat sulit mengimbangi setiap ayunan siklus ekonomi karena adanya faktor waktu atau lag. Sedangkan menurut Keynes, kubu Keynes, fluktuasi ekonomi terjadi karena terjadinya perubahan dan faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional seperti pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat. Bagi kubu Keynes, fluktuasi terjadi karena perubahannya faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran agregat, dan kebijakan yang paling ampuh untuk meredakan fluktuasi tersebut adalah melalui kebijakan kontrol fiskal dengan lebih banyak menggunakan kebijakan fiskal. Selanjutnya yang terakhir, perbedaan terakhir itu menurut monetaris. Sebaliknya kubu monetaris menganggap inflasi terjadi karena jumlah uang beredar terlalu banyak. Jika jumlah uang beredar jika jumlah uang beredar terlalu banyak, harga-harga akan naik. Dengan demikian, cara yang dianjurkan kaum monetaris dalam menghadapi inflasi ialah dengan mengurangi jumlah peredaran uang tersebut. Kaum monetaris, peran pemerintah harus dibatasi demi kelancaran jalannya perekonomian secara keseluruhan. Dan kaum monetaris juga yang diwakili Friedman. Bagi Friedman, dampak jangka panjang dari berbagai kebijaksanaan ekonomi harus diperhatikan mengetahui kekuatan pasar. Sedangkan menurut Keynes, kubu Keynes mempunyai anggapan inflasi terjadi karena pengeluaran agregat terlalu besar. Dengan demikian, kebijakan yang ditawarkan kubu Keynes ialah dengan mengurangi jumlah pengeluaran agregat itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintahan, atau dengan mengingatkan pajak atau meningkatkan pajak. Kubu Keynes percaya bahwa pemerintah sebaiknya memegang peran utama dan mengarahkan jalannya perekonomian lewat kebijaksanaan fiskal dengan melakukan fine tuning. Kubu Keynes tidak perlu memperhatikan analisis jangka panjang. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya Claudius Rahmat. Terima kasih. Nama saya Claudius Rahmat, saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang perhatian terhadap ekonomi mikro. Sebelumnya sudah disinggungkan bahwa Keynes dan para pendukungnya sangat berjasa dalam mengembangkan teori-teori makro yang melihat perekonomian secara agregat. Teori serta kebijaksanaan Keynes juga berhasil mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada masanya. Akan tetapi, teori serta kebijaksanaan makro yang dikembangkan Keynes tidak berhasil mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi pada tahun 60 sampai 70-an. Akibatnya, orang mulai mempertanyakan dasar-dasar teori Keynes. Misalnya, perilaku ekonomi mikro yang diimplikasikan oleh hubungan agregat yang dikembangkan oleh Keynes. Mereka menyadari bahwa pasar persaingan sempurna yang murni tidak ada dalam realitas. Akan tetapi, mereka percaya kekuatan persaingan dalam perekonomian sangatlah besar. Dengan demikian, model yang didasarkan pada asumsi pasar persaingan sempurna dipercaya lebih baik karena lebih mendekati realitas daripada teori oligopoli yang lebih diminati oleh
kubu neo-Keynesian selama ini. Dengan anggapan bahwa pasar-pasar berperilaku kurang lebih mendekati pasar persaingan sempurna. Mereka menganggap harga dan tingkat upah fleksibel menyesuaikan diri dengan keadaan. Dengan begitu, pasar cenderung mendekati posisi keseimbangan. Menurut kubu monetaris, bias dan keseimbangan yang mampu memanfaatkan sumber daya secara penuh hanya terjadi pelaku-pelaku ekonomi membuat kesalahan sehingga keseimbangan yang terjadi pada level output yang lebih rendah dari yang seharusnya. Dilihat dari uraian di atas, kubu monetaris dinilai sangat berjasa meluruskan falsafah liberal kaum klasik sebagaimana yang diajarkan oleh Adam Smith. Argumentasi Friedman untuk menyokong ajaran klasik tersebut adalah benefit yang diterima dari kebijaksanaan laissez-faire jauh lebih besar dari benefit yang diterima lewat campur tangan pemerintah. Sejak saat itu, orang kembali berpaling pada teori-teori dasar ekonomi mikro. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan yang terjadi pada tahun 70-an. Banyak pakar yang meletakkan teori-teori mikro yang menjelaskan perilaku makro. Dua tokoh utama monetaris, yaitu Milton Friedman dan Edmund Phelps, kembali melirik pasar persaingan sempurna klasik. Pada era Keynes, masalah ekonomi yang sangat menonjol adalah masalah depresi, yaitu suatu keadaan di mana kegiatan ekonomi sangat merosot, diiringi oleh deflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Pada tahun 60-an dan 70-an, masalah yang dihadapi justru keadaan sebaliknya, yaitu memanasnya kegiatan perekonomian yang disebabkan semakin meluasnya perdagangan internasional, diiringi tingginya laju inflasi. Pada waktu perekonomian memanas dan produksi sudah mencapai tingkat sumber daya dimanfaatkan secara penuh, kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif hanya mengundang inflasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelemahan dan keterbatasan dari teori-teori Keynesian adalah bukan terletak pada ketidakkonsistenan antara logika dan teori yang dikembangkannya, melainkan karena perbedaan masalah yang dihadapi. Apa yang sudah dikembangkan oleh Keynes untuk menghadapi persoalan pada tahun 30-an tidak cocok dengan permasalahan yang dihadapi pada tahun 70-an. Kaum monetaris, terutama Friedman, sangat berjasa dalam menekankan arti penting laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas ekonomi. Dari banyak tersebut, ia dianggap sangat berhasil. Hal itu berarti semua pakar ekonomi masa sekarang percaya akan arti penting laju pertumbuhan stok uang dalam perekonomian. Secara keseluruhan, harus diakui bahwa pengaruh pandangan Friedman dalam kebijaksanaan ekonomi sangatlah besar. Dilihat dari adopsinya kebijaksanaan moneter baru oleh pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 1979. Friedman sangat anti dengan peran pemerintah yang terlampau besar dalam perekonomian. Jika penerimaan pemerintah terlalu besar, otomatis pengeluarannya juga harus besar. Padahal, banyak program pemerintah yang dinilai tidak efektif dalam mencapai sasaran. Pengaruh pandangan Friedman juga dirasakan di Indonesia. Terlihat dari kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi. Kebijaksanaan itu pada intinya mengurangi cengkeraman pemerintah yang kelewat besar dalam perekonomian Indonesia. Begitu juga dalam menghadapi inflasi pada tahun 1993 dan 1994. Pemerintah juga terlihat berusaha mati-matian menekan laju inflasi di bawah 2 digit. Ini disebabkan para pakar ekonomi di Indonesia dan kaum praktisi telah mengetahui dampak negatif yang sangat besar dari keadaan inflasi yang secara sangat vokal disuarakan oleh Milton Friedman dari kubu monetaris.